Seorang ulama pernah mengajukan kepada anggota DPR RI ketika itu untuk membeli buku Umar bin Khattab. Siapa yang takut, Pak? Kalau orang yang kemudian sudah membaca buku Umar bin Khattab tahu akan sifatnya Umar bin Khattab, karakternya. Kalaulah pemimpin punya karakter Umar bin Khattab, kira-kira ada yang mau maling nggak tuh? Jangankan maling, dekat Baitul Mal aja nggak berani tuh. Umar bin Khattab itu punya anak, anaknya itu punya ternakan. Gemuk-gemuk, Pak. Apa kata Umar bin Khattab? Punya siapa nih sapi nih? Punya anakmu katanya. Jamaah bilang anakmu. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Potong jual itu, setelah jual masukkan setengahnya ke dalam Baitul Mal. Tapi itu hak saya, kata anaknya. Apa jawaban Umar bin Khattab? Orang-orang itu akan takut kepada ente karena ente anakku. Sehingga orang-orang akan ngantarkan rumputnya untuk makan sapimu. Nah, sekarang jual sapi itu, bagi setengahnya, masukkan Baitul Mal. Nah, kalau masuk kayak gitu, semua gaji anggota dewan masuk ke Baitul Mal. Nah, itu mantap tuh, Pak. Ya setengah lah paling tidak, jangan semua. Tapi apa jawaban anggota dewan ketika itu? Mohon maaf, Pak. Apa jawabannya kepada ulama tadi? Begini ajalah. Kami mau beli buku itu, tapi talangin dulu ya. Nah, bayangkan, Pak. Untuk beli buku saja, anggota dewan minta talangin pada ulama tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Mudah-mudahan di subuh hari ini Allah limpahkan rahmat dan karunia-Nya dan keberkahannya kepada kita semua. Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Allah jadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Subuh hari ini kita menggantikan Ustadz Masriadi Hasan. Mudah-mudahan untuk guru-guru kita diberikan kesehatan, kekuatan, kelancaran, keberkahan dan keistiqamahan dalam dakwah mereka. Dan kemudian kita doakan untuk orang tua kita, baik yang telah mendahului kita, Allah terima amal ibadahnya, Allah tempatkan di sisinya, Allah jadikan, Allah kumpulkan bersama orang-orang yang saleh. Dan orang-orang tua kita yang masih hidup, masih bersama kita, Allah jadikan kita anak-anak yang taat dan patuh kepadanya, anak-anak yang memang mencintainya sehingga Allah meridhai setiap langkah dan perbuatannya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, subuh hari ini kita akan coba mengkaji, kalau permintaannya Bang Rom kemarin itu ulama su' mengulang. Kita sudah pernah bahas itu di Masjid Nurul Yakin, itu sudah cukup lama. Kemudian kita ingatkan kembali, mudah-mudahan bisa menjadi pelurus bagi kita. Yang perlu kita ingat adalah kita tidak menghakimi siapapun, tapi saat ini kita butuh mengetahui agar kelak kita tidak terjebak pada orang-orang yang memang oleh Allah di dalam Al-Quran kita tidak direkomendasikan untuk duduk bersama mereka. Karena memang kalau kita duduk bersama orang-orang tersebut, kata Allah, engkau tidak jauh berbeda dengan mereka. Sehingga fitnahnya akhir zaman tadi itu disebabkan salah satunya oleh bermunculannya abid juhal. Orang-orang yang hamba dianggap sebagai seorang abid, hamba juhal. Atau sebaliknya malahan yang dianggap sebagai alim
alim, orang pintar, orang cerdas, tetapi kecerdasannya tidak digunakan, la ya'ti minhu faidah, tidak datang dari mereka itu faidah. Artinya orang yang pintar, cerdas dengan keilmuan mereka, tapi ternyata keilmuan mereka tidak bermanfaat bagi masyarakat. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya mulai dari satu sejarah pada abad ke-19. Pada abad ke-19 itu, dulu bermunculan para tokoh-tokoh yang ketika itu mereka menggadang-gadangkan islamisasi ilmu namanya. Islamisasi ilmu itu begini modelnya. Jadi ada dua versi. Satu versi pertama versi liberal. Sudah meninggal juga orangnya, saya agak lupa namanya, itu pakar liberal itu. Beliau mengatakan tidak ada disiplin ilmu secara utuh yang khusus Islam, tidak ada. Dia bilang hanya ada islamisasi ilmu, iya. Islamisasi ilmu itu orang Indonesia, ulama Indonesia waktu itu. Namanya lupalah. Dawam Raharjo dalam tulisan beliau tentang ekonomi Islam. Yang kedua, pemahamannya Dawam Raharjo tadi adalah islamisasi ilmu, artinya mengislamkan ilmu-ilmu yang tidak Islam. Mengislamkan ilmu-ilmu yang tidak Islam. Kemudian yang kedua, ada kalau di Indonesia ada namanya Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo itu menuliskan buku judulnya Islam Sumber Ilmu. Jadi Kunto Wijoyo itu menuliskan buku judulnya Islam Sumber Ilmu. Artinya kalau engkau kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Islam, engkau akan dapatkan ilmu-ilmu itu yang dibutuhkan. Kemudian Kunto Wijoyo menuliskan satu buku lagi, judulnya Muslim Tanpa Masjid. Artinya lucu. Artinya beliau menuliskan dalam buku itu, orang akan aneh dengan masjid. Atau sebaliknya, peradaban itu muncul karena masjid. Jadi peradaban Islam itu muncul dari masjid. Hamid Fahmi Zarkasi menuliskan dalam tulisannya ketika beliau, bukan dalam tulisannya, ketika beliau menyampaikan orasinya, beliau mengatakan ulama dan runtuhnya peradaban. Ulama dan runtuhnya peradaban Islam. Pada abad ke-19 ada seorang profesor bernama Profesor Dr. Sayyid Naqib Al-Attas yang sekarang tinggal di Malaysia. Fokus dalam satu tulisan bagaimana dia mengatakan Islamic civilization. Peradaban Islam itu dimulai dari keilmuan yang beradab. Keilmuan yang beradab. Itu tulisan beliau. Ismail Rajhi Al-Faruqi di Amerika membuat satu kelompok namanya Triple IT. II3T. Ini berat kali Pak, subuh-subuh nih kajiannya begini gitu. Triple IT itu I-nya 3, T-nya 1. Dia membahas tentang bagaimana mengislamkan ilmu dalam jalur perspektifnya dia, dalam jalur pemikirannya Ismail Rajhi Al-Faruqi. Ismail Rajhi Al-Faruqi dengan Naqib Al-Attas dalam konteks islamisasi ilmu itu sangat tenar pada masanya, abad 19. Sehingga dua orang ini dulu bersahabat. Ketika bersahabat, kemudian terpecah. Karena Ismail Rajhi Al-Faruqi buat pemikiran sendiri, saling tuduh-menuduh lah di antara dua kelompok ini. Ada yang bilang Ismail Rajhi Al-Faruqi mengambil idenya Naqib Al-Attas, ada yang bilang Naqib Al-Attas mengambil idenya Ismail Rajhi Al-Faruqi. Ini dua ulama yang terkenal pada masa itu. Naqib Al-Attas itu lahir di Indonesia, di Bogor. Masih keluarga daripada Kementerian Agama ketika itu, Al-Attas itu. Ada seorang ulama dulu Kementerian Agama yang konon ketika masa kepemimpinan itu awal mula masuknya Syiah ke Indonesia pada masa itu. Nah, dua orang ini mengatakan dalam tulisan yang sama, yang menjadi bisa Islam itu atau peradaban Islam itu muncul itu disebabkan karena ilmu. Ilmu menurut pandangan mereka itu sama dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Ilmu itu terbagi dua.
Jangan ada yang tersinggung Bapak Ibu. Ilmu terbagi dua. Satu ilmu wajib, satu ilmu tidak wajib. Ilmu wajib itu setiap orang di antara kita wajib menuntut. Itu dalam tulisan Naqib al-Atas merujuk kepada Al-Ghazali. Kemudian ketika beliau mengatakan ilmu wajib, itu kata beliau ilmu wajib itu ilmu agama. Ilmu agama. Makanya Bapak Ibu, ketika Al-Kindi sebelum dia menjadi seorang yang terkenal dengan keilmuannya pada masa dinasti Umayyah akhir, itu Al-Kindi seorang alim. Dia sebelum belajar menjadi orang pintar, dia harus hafal Quran dulu. Harus hafal Quran dulu. Ketika dia sudah hafal Quran, itu kemudian dia cari dulu guru-guru Al-Qurannya, meyakinkan hafalannya. Setelah yakin dengan hafalannya, kemudian baru dia menyebarkan, mencari guru yang lain untuk menuntut ilmu-ilmu yang lain. Dan itu dilakukan. Kemudian Ibnu Rusdi, yang terkenal dengan sebutan Averroes. Dia ada tulis bukunya Skolastik namanya. Jadi seorang pemikiran atau seorang pemikir barat, dia punya tulisan tentang Averroes, Ibnu Rusdi. Ternyata Ibnu Rusdi ini sebelum dia menjadi seorang ahli di bidang yang lain, dia ahli fisika, ahli kedokteran, ahli kimia. Yang kita tahu selama ini Ibnu Rusdi itu ahli fikih. Ternyata beliau sebelum ahli fikih, beliau ahli itu dulu. Ahli kimia, fisika, kesehatan, dan beberapa dari yang mengatakan ada yang sosial. Tapi ternyata sebelum itu Ibnu Rusdi hafal Al-Quran. Dia wajib hafal Quran. Kata bapaknya, wajib dulu hafal Quran, setelah hafal Quran baru engkau tuntut ilmu yang lain. Setelah itu kemudian Ibnu Rusdi mempelajari ilmu fikih. Yang saat ini bukunya dipakai di beberapa kalangan pesantren, namanya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Fikihnya. Dalam buku fikih itu tertera 4 mazhab. Keempat-empatnya disebutkan sama beliau. Dan termasuk buku kontemporer, buku fikih yang kontemporer yang bisa menyampaikan alasan-alasan mengapa ulama ini mengambil ini, mengapa ulama ini mengambil ini. Sehingga di situ sudah tertera alasan mengapa mazhab itu berpandangan pada alasan dia. Singkat cerita, kita dituntut, kata Imam Al-Ghazali, belajarlah agama terlebih dahulu. Kalau Imam Nawawi lebih parah lagi. Kata Imam Nawawi, tidak ada yang paling penting untuk dipelajari kecuali Al-Quran. Tidak ada, kata Imam Nawawi. Sehingga orang kalau sudah belajar Al-Quran, sudah tahu di Al-Quran, sudah paham dia dengan Al-Quran, ada buku judulnya Membaca Al-Quran dan Adabnya, Menghafal Quran dan Adabnya, Bertadabbur dengan Al-Quran dan adabnya. Kalau orang sudah paham itu, maka barulah diperbolehkan dia mencari ilmu yang lain. Maka ilmu wajibnya di situ Bapak Ibu. Ilmu wajibnya adalah agama. Seorang pimpinan pesantren menuliskan begini, ketika terjadi dialog dengan Menteri Pendidikan ketika itu. Saya lupa tahun berapa, sekitar 1980-an. Ya bukan, 1930-an. Apa diskusi mereka? Pimpinan pesantren itu bilang begini, jadilah alim atau ulama yang intelek, bukan intelek yang mengerti agama. Kemudian diajukanlah ini dengan temannya yang ketika itu, temannya adalah Menteri Pendidikan. Diberi 2 konsep. Kami di pesantren, kata beliau, itu jadilah ulama yang intelek, bukan intelek yang mengerti agama. Tapi di dalam pilihan Menteri Agama ketika itu, yang pada masa itu, dia bilang, jadilah intelek yang mengerti agama. Nah, ini 2 hal yang berbeda Bapak Ibu. Ternyata di akhir-akhir sekarang ini kita melihat, kami mencoba melihat mana yang betul di antara 2 perspektif ini. Ulama yang intelek atau intelek yang ulama yang betul. Intelek yang ulama atau ulama yang intelek. Ternyata Bapak Ibu banyak sekali pengaruhnya
yang dipentingkan oleh para ulama terdahulu bagaimana seorang alim yang intelek. Alim yang intelek. Pertanyaannya adalah alim yang intelek ini yang bagaimana? Ini yang kemudian menjadi masalah. Yang alimnya di sini, Pak. Alim intelek, tapi akibat daripada inteleknya apa? Gitu. Maka kata pimpinan itu, jadilah seorang yang alim dengan ilmu agamamu, kemudian kau boleh alim dengan yang lain. Tapi kalaulah kita kemudian intelek terlebih dahulu, baru kemudian kita alim, maka yang terjadi adalah penyelewengan ilmu agama, pemanfaatan ilmu agama, dijadikan ilmu agama kambing hitam, dia jadikan ilmu agama sebagai sarana untuk mencari dunia. Dan itu dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi. Apa kata mereka? Ternyata orang-orang yang intelek, tapi jangan salah paham, ini tidak semuanya, hanya sebagian saja. Tetapi sebagian itu cukup mempengaruhi Bapak Ibu. Orang yang intelek, kemudian dia belajar agama, itu akan mempengaruhi. Dari sekian banyak ulama-ulama, dari sekian banyak sejarawan-sejarawan Islam itu, Muslim, itu mencatat bahwa orang-orang Muslim yang intelektual, ulama-ulama itu dasarnya adalah ilmu agama. Sehingga dari situlah kemudian Profesor Said Naqib Al-Atas mengatakan, tuntut ilmu agama dulu, ilmu wajib, baru ilmu yang lain. Sama, buku Ismail Rajhi Al-Faruqi yang pertama sekali yang beliau tuliskan adalah Tauhid. Judul bukunya Tauhid. Artinya, ketika dia menunjukkan, apa kata beliau? Belajarlah terlebih dahulu Tauhid, Islam, agama, barulah kemudian engkau belajar yang lain. Sehingga kata mereka, itu ilmu yang kedua, itu ilmu kalau memang satu kampung itu tidak ada orang kedokteran, tuntutlah kedokteran. Hukum menuntut kedokteran kalau di kampung itu tak ada, wajib jadinya. Artinya apa? Tidak terlalu wajib ilmu yang lain selain daripada ilmu agama. Berarti ini menunjukkan salah dong kami sekolahkan anak di teknik. Tidak salah. Artinya adalah yang wajib dituntut pertama sekali adalah ilmu agama. Menuntut ilmu agama bagi kita wajib. Bagi kita wajib. Umat muslim itu wajib. Karena penuntun jalan Bapak Ibu. Hamid Fahmi Zarkashi menuliskan kelak akan ada ulama jadi-jadian. Nah, ini yang tak mau kita Pak. Dalam acara rapat kerja mereka di situ di MIUMI, Majelis MIUMI, saya lupa kepanjangan MIUMI itu. Majelis Ulama Intelektual Muslim Muda Indonesia kalau tak salah. Itu beliau tuliskan munculnya di akhir zaman itu ulama-ulama jadi-jadian. Apa maksudnya ulama-ulama jadi-jadian itu? Yang beliau katakan dengan ulama jadi-jadian itu adalah orang-orang yang menuntut ilmu, yang ilmu tersebut bukan disandarkan kepada Allah tapi disandarkan kepada dunia. Dan itu sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, Imam Nawawi. Yang paling kental membahas itu Imam Al-Ghazali, yang paling kuat mempelajari itu Imam Nawawi dan murid-muridnya, Pak. Kenapa hal demikian itu terjadi? Kata Imam Syafi'i, karena memang ilmu itu yang suci tak akan pernah bergabung dengan kemaksiatan itu. Sehingga mohon maaf itu ada orang-orang yang memanfaatkan dunia itu. Dia jadikan agama sebagai ladang mencari dunia. Di sini paham ya Bapak Ibu ya. Ini jalur peta pemikirannya begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, terjadilah yang namanya transisi, transmigrasi ilmu. Kapan itu? Ketika perpustakaan terbesar, perpustakaan Islam terbesar dihancurkan pada masa Andalusia, kedua dihancurkan pada masa kerajaan Mongol. Disitulah terjadinya Pak perubahan pola pikir ketika itu. Dihabisi semua buku-buku Islam itu. Ini saya kasih tahu jalurnya Bapak Ibu. Ketika Islam itu dihancurkan, sebelum Islam itu dihancurkan, mereka belajar dulu Pak. Eropa itu belajar dulu. Orang-orang Eropa datang dulu. Kemana? Mereka belajar Islam.
Kemana? Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Pada masa itu orang-orang Eropa datang ke sana. Belajar. Setelah mereka pelajari, ini singkat karena panjang kan. Setelah mereka pelajari, mereka bawa ilmu ini ke negara mereka. Mereka terjemahkanlah dalam semua bahasa. Persia, Inggris, Jerman, dan lain sebagainya. Ini belum ada campur tangan yang lain. Masih murni Bapak Ibu. Apa yang terjadi singkat cerita? Kalau mereka cuma punya terjemahan saja, artinya ilmu itu cuma diterjemahkan, mereka nggak akan punya keaslian. Disinilah peran Ibnu Rusdi terjadi Bapak Ibu. Ibnu Rusdi ketika di Andalusia, itu banyak yang mempelajari ilmu filsafatnya Ibnu Rusdi. Setelah belajar ilmu filsafat dari Ibnu Rusdi difitnah. Karena Ibnu Rusdi dekat dengan pejabat, penguasa ketika itu. Disingkirkanlah Ibnu Rusdi. Setelah Ibnu Rusdi disingkirkan, disinilah kemudian Bapak Ibu, semua keilmuan yang mereka miliki, yang mereka dapat dari Islam, yang mereka pelajari dari Al-Kindi, kemudian dari Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Ibnu Qudama, dan lain sebagainya, itu dipindahkan Bapak Ibu. Buku-buku itu kemudian dihanguskan dan dilenyapkan ketika kerajaan Mongol, perbatasan Cina, itu kemudian menghancurkan kerajaan Islam Mongol, dan Andalusia itu perpustakaan yang ditinggalkan dihancurkan. Harus dihancurkan karena tujuan pertama pembodohan. Yang kedua tujuannya adalah menghilangkan jejak daripada Islam itu sendiri. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Maka bermunculanlah kemudian universitas-universitas di Eropa itu, yang pertama sekali jurusannya adalah studi Islam. Oxford University, McGill University. Kemudian di Kanada, itu McGill University. Di Amerika, Toronto University. Banyak Bapak Ibu, muncul tuh universitas-universitas. Yang pertama jurusannya bukan yang lain. Tidak ada yang lain. Pertama jurusannya adalah studi Islam. Siapa yang dicari? Orang-orang yang ingin belajar Islam dari kalangan mereka filsuf. Dianggaplah pelajaran-pelajaran para ahli filsafat itu dituntut agar mempelajari Islam. Mereka belajar Islam. Nah, disinilah Bapak Ibu jalur utamanya Bapak Ibu. Disitulah kemudian terjadinya pergeseran nilai-nilai agama. Ketika mereka menerapkan ilmu itu, mereka sebutkan sesungguhnya ilmu itu bebas nilai. Apa maksudnya bebas nilai? Terjadi kerusakan. Apa kerusakannya? Orang-orang yang punya kepentingan dengan ilmunya menganggap agama itu sebagai penghalang jalur mereka. Contoh, kita ambil contoh. Ada orang pinter, bergabung dia dengan penguasa. Orang pintar bergabung dengan penguasa. Kira-kira kalau dia jadi orang yang alim beragama, semua aturan-aturan agama akan dia terapkan dalam kepemimpinan, pemerintah, dan lain sebagainya. Sehingga bagi orang yang punya kepentingan, nilai-nilai itu akan menjadi penghalang tujuan mereka. Contoh korupsi. Boleh atau tidak korupsi kan tak boleh. Sehingga ini menjadi aturan Bapak Ibu. Menjadi aturan. Dalam agama dilarang korupsi itu. Sehingga menjadi aturan. Orang-orang seperti ini yang mengajak nilai-nilai agama ke dalam pemerintahan, itu harus disingkirkan. Yang disebut dengan sekulerisme. Nah, ini awal mulanya Bapak Ibu. Disingkirkanlah nilai-nilai agama itu. Sampailah saat ini nilai-nilai agama yang terkandung dalam ilmu harus disingkirkan. Itulah alasannya kenapa Naqib Al-Attas, Ismail Rajih Al-Faruqi, Imam Al-Ghazali menuliskan tentang konsep islamisasi ilmu. Apa yang dia inginkan? Agar tidak munculnya nanti kelak di akhir zaman ulama-ulama yang palsu. Ulama-ulama yang jadi-jadian. Kenapa demikian? Mereka alim tapi mereka tak menjalankan kealiman mereka. Mereka alim tapi justru merusak. Itu yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, ulama dan runtuhnya peradaban Islam. Dan runtuhnya peradaban. Karena yang paling besar perannya untuk meruntuhkan Islam itu adalah alim. Apa itu? Karena ilmu itu yang mengangkat derajat seseorang, Pak. Di sini yang kita butuhkan.
Ternyata setelah kita tinjau, Nabi mengatakan kelak di akhir zaman akan muncul ulama-ulama su, ulama-ulama yang buruk perangainya. Tapi kata Nabi dalam riwayat yang lain yang dinukil oleh Syekh Hashim Al-Asy'ari, kata Syekh Hashim Al-Asy'ari, selain daripada ulama su, yang muncul adalah orang jahil, abid jahil. Apa maksudnya abid jahil? Diterjemahkan oleh para murid-muridnya. Ternyata disebut dengan jahil adalah orang bodoh mengaku pintar. Orang bodoh yang mengaku pintar. Apa kaitannya dengan orang bodoh yang mengaku pintar dengan sistem, dengan agama? Ternyata ada tujuannya, Pak. Apa tujuannya? Orang-orang yang abid jahil ini, orang-orang yang bodoh tapi merasa pintar ini, itu ternyata dalam hadis Nabi juga disebut. Idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kelak akan ada orang-orang yang bukan bagiannya, bukan keilmuannya, akan masuk pada bidang yang bukan ilmuannya. Artinya apa? Kata Nabi, fantadhiris sa'ah. Tinggal tunggu kehancurannya kapan. Nah, inilah kemudian yang terjadi. Jadi jangan salah ketika kita melihat, oh si Anu itu bukan orang ekonomi Islam kok kerjanya di situ ya gitu. Teknik di pertanian, mungkin masih nyambung lah sedikit. Lulusan fisika kedokteran, nah itu malah nggak nyambung sekali. Fisika jadi penyuluh agama gitu. Lulusannya fisika atau kedokteran karena nggak bisa dapat ini mungkin jadinya penyuluh agama gitu. Artinya sudah silang-silang, Pak. Sudah tidak di bagiannya masing-masing sekarang. Dan kehancuran terjadi. Karena apa? Karena tidak lagi berdasarkan karena itu. Di mana ada peluang PT, di mana ada peluang dunia, itu yang kemudian menjadi tujuan daripada mereka. Nah, sekarang kita rangkum. Betulkah demikian? Betulkah seperti apa yang disampaikan oleh para ulama-ulama terdahulu? Betul, Bapak Ibu. Kalau saya menganggap itu betul sekali. Karena hadis Nabi tidak akan pernah berdusta dengan perkataan itu, tidak pernah. Yang paling ditakutkan oleh Nabi bukan Dajjal. Dajjal itu memang pintar. Tapi ada yang lebih pintar daripada Dajjal ternyata, kata Nabi. Tapi kepintaran Dajjal itu sebenarnya lebih. Hanya saja sebelum datangnya Dajjal itu ada manusia yang lebih pintar daripada Dajjal itu. Sebelum Dajjal datang. Siapa dia? Itulah yang disebut dengan ulama su. Orang alim tapi buruk perangainya. Kenapa Nabi kok paling takut dengan mereka? Satu, kata Nabi, yang kenapa paling takut itu kita lihat alasannya, Pak. Satu, mulutnya para ulama itu, mohon maaf, mulutnya para orang alim, orang cerdas itu mampu merubah pola pikir orang awam. Mampu merubah pola pikir orang awam. Kita anggap di Jawa itu ada kalimat nderek Pak Yai. Kita ngikut Pak Kiai. Kalau kita di sini ikut siapa? Ikut itulah gitu. Itu bahasanya, Pak. Salahkah, betulkah, mereka tetap akan ngikut. Salah kali dia akan ngikut, betul juga dia akan ikut. Yang sudah tahu salahnya saja tetap dia ngikut, apalagi sebaliknya. Artinya begitu, Bapak Ibu. Dan itu yang kemudian kita lakukan, yang kita rasakan, Bapak Ibu. Jadi orang itu akan dipengaruhi dengan ucapan tadi. Ketika kiainya bilang A, semua orang akan ikut. Atau ada seorang pimpinan yang kemudian disegani dia begitu. Dia akan ikut apa yang dikatakan oleh pimpinan tersebut. Akan dia ikut apapun itu. Nah, sehingga ini menjadi muskilah, Bapak Ibu. Ini menjadi masalah. Kalau betul tidak ada masalah. Tapi kalau salah, itu yang kemudian menjadi masalah. Sampai di sini paham, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah karena mereka mampu merubah pola pikir. Yang kedua, mereka sudah dianggap alim. Mereka sudah dianggap cerdas. Sehingga tidak ada tempat untuk bertanya kecuali di situ. Kira-kira kalau ulamanya jujur, dia akan sampaikan kalau ini salah dan ini betul. Tapi kalau ulamanya tak jujur, yang muncul saat ini adalah orang pintar tapi tidak jujur. Apa sebab mereka tidak jujur? Karena ada kepentingan. Mengapa mereka tidak jujur? Karena ada yang mereka cari. Kalau seandainya mereka jujur, mereka nggak akan mendapatkan dunia mereka. Andai kata mereka katakan kalau korupsi itu tidak baik, korupsi itu haram. Misal,
Dan setiap orang di antara pelaku korupsi itu memiliki jiwa jujur. Kira-kira ada yang korupsi atau tidak? Makanya mohon maaf Bapak Ibu, kita pernah ceritakan di masjid ini. Seorang ulama pernah mengajukan kepada anggota DPR RI ketika itu untuk membeli buku Umar bin Khattab. Siapa yang takut, Pak? Kalau orang yang kemudian sudah membaca buku Umar bin Khattab tahu akan sifatnya Umar bin Khattab, karakternya. Kalaulah pemimpin punya karakter Umar bin Khattab, kira-kira ada yang mau maling nggak tuh? Jangankan maling, dekat Baitul Mal aja nggak berani itu. Umar bin Khattab itu punya anak, anaknya itu punya ternakan. Gemuk-gemuk, Pak. Apa kata Umar bin Khattab? Punya siapa nih sapi nih? Punya anakmu katanya. Jamaah bilang anakmu. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Potong jual itu, setelah jual masukkan setengahnya ke dalam Baitul Mal. Tapi itu hak saya, kata anaknya. Apa jawaban Umar bin Khattab? Orang-orang itu akan takut kepada ente karena ente anakku. Sehingga orang-orang akan ngantarkan rumputnya untuk makan sapimu. Nah, sekarang jual sapi itu, bagi setengahnya, masukkan Baitul Mal. Nah, kalau masuk kayak gitu, semua gaji anggota dewan masuk ke Baitul Mal. Nah, itu mantap tuh, Pak. Ya setengah lah paling tidak, jangan semua. Tapi apa jawaban anggota dewan ketika itu? Mohon maaf, Pak. Apa jawabannya kepada ulama tadi? Begini aja lah. Kami mau beli buku itu, tapi talangin dulu ya. Nah, bayangkan, Pak. Untuk beli buku saja, anggota dewan minta talangin pada ulama tersebut. Dan itu sudah direkomendasikan. Kenapa? Karena kita butuh orang-orang yang seperti itu, Pak. Sehingga karakter-karakter Umar bin Khattab itu nggak akan kelihatan lagi di akhir zaman itu. Karakter-karakter penutup. Nggak kelihatan. Ketegasan bukan untuk membela yang lemah, tapi ketegasan untuk membela yang kuat. Masa iya pajak dihapuskan untuk yang kaya, yang tak kaya tak. Ini lain ceritanya, Bapak Ibu. Tapi begitulah keadaan kita. Disinilah kalau seandainya kejujuran itu ada, itu yang kemudian disampaikan oleh Nuruddin Araniri, seorang ulama Aceh. Nuruddin Araniri kalau tak salah ya, Aceh itu. Nah, itu ulama terkenal, beliau punya tulisan. Nah, tulisan Nuruddin Araniri ini, tulisan beliau itu tidak ada di Indonesia, sedikit sekali. Banyaknya di Belanda. Banyak itu di Belanda, Pak. Dan tulisan beliau itu di Belanda itu dijadikan referensi dalam dunia keislaman, studi Islam mereka. Apa dikatakan oleh beliau? Itu kecelakaan. Salah satunya tulisan beliau itu, kecelakaan orang-orang yang alim adalah lisan mereka. Kecelakaan orang alim lisan mereka. Dan kecelakaan lagi pada diri mereka adalah pada perbuatan mereka. Artinya kita simpulkan, banyak kata Nabi kelak di akhir zaman para orator. Tapi mereka tak menjalankan apa yang mereka sebut. Nah, inilah ciri ulama-ulama su' yang disebut oleh mereka di akhir zaman. Nah, sehingga Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali itu dirangkum oleh Imam Al-Ghazali tentang ulama-ulama su' tadi, dari permasalahan-permasalahan yang muncul. Karena ketika itu Imam Al-Ghazali pernah menjadi kepala madrasah Nizamul Muluk. Nah, ini cerita sejarah Bapak Ibu. Nizamul Muluk itu ada madrasahnya, namanya Madrasah Nizamiyah. Madrasah Nizamiyah ini itu pimpinannya, kepalanya diberikan kepada Imam Al-Ghazali. Satu ketika dengan kecerdasan Imam Al-Ghazali, itu Imam Al-Ghazali ditawarkan menjadi seorang penasehat di kerajaan. Ketika Imam Ghazali tahu kerusakan-kerusakan yang ada di dalam kepemimpinan atau pemerintahan tersebut, Imam Al-Ghazali mundur. Kenapa dia mundur? Dia tarik badannya. Apa kata Imam Al-Ghazali? Kalau mereka tidak mau dinasehati, aku mundur. Betul. Tidak mau dinasehati. Sehingga beliau mundur. Apa yang terjadi di dalam itu Bapak Ibu? Yang terjadi di dalam pemerintahan, banyaknya kerusakan-kerusakan yang tidak sesuai dengan jalur syariat, yang jalur agama, sehingga Imam Al-Ghazali menarik dirinya. Pertanyaannya adalah, ketika Imam Al-Ghazali menarik dirinya, apakah Imam Al-Ghazali cinta dunia atau tak cinta dunia? Kurang apa Pak jabatannya Pak? Syekh Ramadan Al-Buti itu dituduh sebelum dia dibom itu. Dia sedang isi kajian kayak gini. Tiba-tiba di belakang beliau, itu tak jauh dari tempat duduk beliau itu ada
dinding. Di belakang dinding itulah kemudian ada yang disebut bom. Nggak tahu itu granat atau apa modelnya, nggak tahu. Sehingga beliau meninggal ketika sedang isi kajian. Tuduhannya adalah terhadap beliau, sebagian golongan itu menuduh beliau berkhianat kepada Islam. Kenapa dia dianggap berkhianat kepada Islam? Karena mereka menganggap pemerintah itu sudah rusak. Kemudian Syekh Ramadan Al-Buti bergabung dengan pemerintah. Orang yang tidak suka dengan beliau kemudian buatlah strategi untuk membunuh beliau. Dan itu dibom, Pak, meninggal di tempat. Itu ulama, Pak. Syekh Ramadan Al-Buti. Baru-baru ini, Pak, belum lama beliau meninggal itu. Mungkin sekitar 1900, masih dalam bukan, ya, 2000, sekitar 2000-an kalau tak salah. Masih 2000-an. Bayangkan Bapak Ibu. Begitu model keadaan saat ini. Salah saja, tak sesuai, tak sejalan, habis. Pertanyaannya di mana akhlaknya? Bukankah orang yang menuntut ilmu harusnya ilmunya bisa merubah akhlaknya? Harusnya bisa merubah akhlak. Nah, ini yang kemudian kita jadikan pelajaran. Sampaikan ini adalah kasus-kasus yang terjadi baik masa dahulu sampai saat ini. Sehingga kata Syekh Naqib Al-Attas tadi, jadikan ilmu, adab, iman 3 perkara. Ilmu dari awal, iman, adab, ilmu, 3 perkara ini untuk menjadi tuntunan kehidupan kita. Makanya terbentuklah yang disebut dengan Islamic worldview. Apa nama Islamic worldview itu? Tatanan kehidupan yang Islami. Ini tak ada kaitannya dengan kasus khilafah, bukan. Artinya orang-orang yang menerapkan nilai-nilai keislaman dalam diri dia, menerapkan dia, itu yang disebut dengan tatanan kehidupan yang Islami. Bapak Ibu tidak tahu apa yang kita terapkan dalam tatanan kehidupan Islami pada tahun 1926 muncul yang disebut dengan New World Order. Tahu Bapak Ibu ya, New World Order, tatanan kehidupan yang baru, tatanan dunia baru. Itu sudah muncul ide itu 1926. Theodor Herzl, Yahudi Inggris Bapak Ibu. Dia buat satu tatanan kehidupan. Siapa yang tukang olah kehidupan itu? Itu Theodor Herzl, orang Yahudi. Apa tujuannya? Agar umat Islam jauh daripada nilai-nilai agama. Mereka bangun strategi. Mereka masuk ke dalam tatanan pemerintah. Mereka masuk dalam pendidikan. Mereka masuk dalam keagamaan. Mereka geser nilai-nilai agama. Tujuannya cuma satu. Agar kita jauh. Sehingga mohon maaf Bapak Ibu, ketika ada ulama yang cinta dunia, mereka kasih. Mereka kasih duit. Asal mereka mau gabung dengan mereka. Itu yang terjadi saat ini. Berapa banyak, mohon maaf, berapa banyak orang-orang yang kokoh dengan pendiriannya, ketika dikasih duit hilang, Pak. Saya kasih Anda 100 juta, nggak akan mau saya. Nggak mau 100 juta, 2 miliar bolehlah. Mohon maaf Bapak Ibu. Itu kondisi kita sekarang, Pak. Ini cerita nyata Bapak Ibu. Tahun 2018 atau 19 ada seorang ulama yang pindah ke Mekah itu ditawarin Bapak Ibu. Seseorang datang ke sana, kebetulan bapak saya sedang umroh. Dan untuk ketemu beliau itu butuh banyak penjaga, tidak boleh bawa HP dan lain sebagainya. Jadi untuk ulama ini yang dituduh ini kemudian dipindah ke Mekah, bertahan di sana. Singkat cerita, ketika beliau ditahan ke sana, kemudian ada jamaah yang umroh. Termasuklah bapak saya ketika itu umrah. Untuk ketemu beliau itu punya banyak pintu, Pak. Harus ketemu itu. Singkat cerita, ada seorang yang datang dengan koper. 1 T tawarannya, Pak. 1 triliun. Ditolak mentah-mentah. Terjadilah kemudian manipulasi-manipulasi yang lain. Dan yang memberitahu teman saya sendiri, Pak. Teman saya begitu ceritanya. Artinya Bapak Ibu, masih ada ulama-ulama yang tidak cinta dunia. 1 T, Pak. Kira-kira banyak apa sedikit tuh? Beli Indonesia, beli Riau tak sanggup lah ya. Kurang lah ya. Sedikit Pak, 1 T. 1 T sedikit itu kata beliau. Bayangkan Bapak Ibu. Untuk menyuap agar mereka mau. Tapi ada sebagian lagi, mohon maaf. Itu bisa dibeli. Bisa dibeli. Karena apa? Cinta dunia. Karena sudah cinta terhadap dunia. Dan itu kasus nyata gitu.
Makanya ketika golden itu, Karl Steinbrink mengatakan itu, ketika golden itu diberikan kepada ulama tersebut, mereka sampaikan kejadian-kejadian itu. Mereka sampaikan perkumpulan para ulama. Ketika para ulama itu, perkumpulan para ulama itu diketahui oleh Belanda, dibombardirlah ulama-ulama tersebut. Itu di Jakarta terjadinya, Bapak Ibu. Ketika ingin melakukan mengatakan kemerdekaan, berkumpullah para ulama. Ada satu orang ulama yang kemudian diberikan golden, dan ternyata di dalam buku itu dituliskan model golden. Ketika dikumpulkan di Jakarta itu, banyak yang tidak setuju dengan mengatakan bahwa dia orang yang menyampaikan. Ketika di situ dikatakan, ditampilkan di depan umum, golden itu disampaikan oleh Belanda. Ini dia golden yang kami berikan, ini dia buat kwitansinya. Kalau bahasa kita sekarang ini kwitansi. Tidak bisa berkutik, Pak, tak bisa berkutik. Maka ketika itu disebut dengan ulama pengkhianat. Itulah yang kemudian terjadi. Banyak ulama-ulama yang menjual agamanya demi kepentingan dunia. Karena apa? Karena itu yang mereka cari. Yang kita takutkan itu, Pak. Yang kita takutkan itu. Sekarang kebanyakan hampir nilai-nilai agama itu sedikit diterapkan oleh para mereka yang kemudian menyampaikan. Yang ditakutkan itu ketika para alim saja menyampaikan sesuatu tapi mereka tak menjalankan itu, bagaimana yang lain? Kita ini saat ini, Bapak Ibu, tujuan kaum Yahudi terhadap kita cuma satu saja. Asal kita pecah belah, selesai itu urusan, Pak. Sudah selesai itu urusan. Asal kita terpecah belah, selesai urusannya. Pertanyaannya kita yang tak sadar. Kita ini tidak sadar. Kita dipecah belah tidak sadar. Orang zaman dulu berpikir bagaimana mengembalikan nilai-nilai agama. Sekarang bagaimana caranya meruntuh agama. Sehingga mohon maaf, itu tak salah ketika ada yang dikatakan ulama jadi-jadian. Enggak salah ketika dikatakan ulama dan runtuhnya peradaban Islam. Mereka tinjau dari segi itu. Apa peran ulama terhadap peradaban Islam? Bagaimana ulamanya saja tak pengen peradaban Islam muncul kok. Ketika para jamaah membeli produk Israel, jawabannya sederhana, Ustadz itu juga beli kok. Ustadz itu juga makan di situ kok. Ustadz itu yang menjadi masalah kita saat ini, Pak. Kenapa tidak ada? Keistiqomahan itu tidak ada. Berat, Pak. Maka ini tulisan. Saya membaca tulisan saja, Bapak Ibu. Tulisan itu yang kemudian saya sampaikan. Hamid Fahmi Zarkasi itu pernah diundang di Inggris. Ketika beliau diundang di Inggris itu untuk menyampaikan konsep Islamisasi. Bagaimana membangun kembali peradaban Islam. Beliau katakan dengan cara orang-orang yang berilmu, beradab, beriman. Allah katakan dalam Al-Quran, itu betul, Pak, bahasanya dalam Al-Quran. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah engkau, aku cerdaskan. Pertanyaannya, kita bertakwa dulu, cerdas dulu. Kita bertakwa dulu, Pak, baru kita dicerdaskan. Artinya kita butuh orang pintar yang alim dulu. Orang alim dulu, baru kemudian dia cerdas. Bukan cerdas dulu, baru alim. Yashtaruna bi ayati tsamanan qalila. Itu tidak diperuntukkan orang awam. Itu diperuntukkan bagi mereka yang mengerti agama. Mereka jual agama Allah untuk kepentingan dunia mereka. Imam Nawawi mengatakan dalam tulisannya, dalam kitab At-Tibyan itu, yang kemarin kita pernah sampaikan itu. Kata Imam Nawawi, yuridu agradat dunia. Mereka belajar ilmu, tapi yuridu agradat dunia. Mereka mempelajari ilmu tujuannya untuk mengharapkan dunia. Jadi berat atau tak berat? Berat, Bapak Ibu. Tapi salahkah mereka? Tak salah. Bolehkah kita tinggalkan mereka? Tak boleh. Artinya bagaimana? Artinya bagaimana? Kalau kita mampu menasehati mereka, nasihati. Tapi kalau kita tak mampu menasehati mereka, jangan duduk bersama mereka. Banyak, Bapak Ibu. Ini kasus. Saya sampaikan seorang alim S3, perempuan. Dia S3 tapi perempuan. Ketika perempuan ini menjadi seorang pimpinan pesantren waria. Loh iya, Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh tak percaya, datanglah ke Yogyakarta, Bapak Ibu. Ada namanya pesantren waria. Nah, pesantren, mohon maaf Bapak Ibu, itu dijaga. Orang-orang ini dijaga. Kita tak salah kalau dia mau menjaga untuk merubah. Bapak Ibu tahu alasannya kenapa? Apa yang mereka sampaikan dalam orasi mereka oleh dokter perempuan ini? Kalian dengan yang lain sama, secara hak sama, secara hukum sama. Tidak ada beda. Artinya kalian mau melakukan apa itu haknya Anda.
Anda mau lesbi silahkan, itu haknya Anda. Anda mau gay silahkan, itu urusan Anda. Anda mau merubah kelamin Anda jadi laki-laki, tak ada masalah, tidak ada salah, dalam agama pun tidak salah. Sehingga kalau ada agama menyalahkan, agama itu yang salah. Itu bahasa mereka. Kami minta 5 menit untuk diskusi, dia nggak mau. Nah, itu bayangkan Bapak Ibu. Cara kaum liberal merusak otak kita begitu. Itu alim. Bapak Ibu saya kasih tahu, doktor itu ahli S1, S2, S3 Al-Quran. Itu merubah pola pikir seperti itu. Sulit atau tak sulit? Orang cerdas mampu merubah pola pikir masyarakat Bapak Ibu. Sehingga kami tahu tuh tempat-tempatnya Bapak Ibu. Kebetulan kami ikut juga. Nah, kita tahu tuh di mana tempatnya. Ini tempat perkumpulan mereka. Di sana, di Jalan Kaliurang kilometer 5,5 dan 5,6. Itu ada tempat namanya, yang dulu Ustadz tuh pernah sampai ke Pekanbaru. Namanya Sofwan. Syiah. Itu tempat itu tidak digusur. Karena ketika polisi datang ke sana mau menggusur, tidak ditemukan alasan kerusakan yang mereka lakukan, perubahan pola pikir yang mereka lakukan, tidak ada. Sehingga saya pernah masuk di situ selama 4 minggu kalau tak salah. Bukan jadi Syiah, tenang Bapak Ibu, bukan jadi Syiah. Tapi saya ikut sebentar untuk mengetahui. Mereka tidak mau berdebat dengan cara ibadah, tidak mau. Tapi mereka berdebat secara filsafat. Dan itu lebih berbahaya ketimbang debat ibadah, itu lebih berbahaya Pak. Ketika itu pernah diundang ke Pekanbaru, kemudian beliau diusir, tidak diterima di sini. Dan beliau pakar Syiah. Di Jakarta itu ada Syiah namanya tidak ngaku Islam, Syiahnya saja. Kami Syiah bukan Islam, itu mereka ngaku. Dan mereka deklarasi. Di Jakarta mereka deklarasi. Kami bukan Islam tapi kami Syiah. Bapak Ibu kalau lihat perkataan mereka itu jauh lebih berbahaya. Kenapa? Karena mereka fasih bahasa Arab. Ilmu agama mereka tahu. Hadis mereka tahu. Kira-kira bisa tidak merubah pola pikir orang awam yang nggak ngerti agama? Yang nggak ngerti agama sebungkus supermi aja bisa merubah akidah Pak. Apalagi yang ngerti agama. Kan begitu. Ini kondisi kita saat ini. Dan dibutuhkanlah di situ peran-peran ulama yang mengerti, yang betul-betul alim. Yang paling ditakuti oleh Imam Asy-Syafi'i adalah orang alim kalau mereka menyampaikan keilmuannya bukan karena keikhlasan, maka apa yang dia sampaikan tidak akan pernah sampai kepada hati jamaahnya. Itu yang sulit Bapak Ibu. Kenapa? Karena yang dia harapkan dari itu bukanlah orang-orang mengerti akan ilmu yang dia sampaikan, tapi yang dia harapkan karena ada unsur dunianya Pak. Karena mereka mengharapkan panggilan alim, mereka mengharapkan panggilan orang yang cerdas, dipanggil alim, dipanggil pintar, itu yang mereka butuhkan. Sehingga orang tahu, oh si A itu pintar ya, cerdas ya, bagus ya. Pertanyaannya adalah, apakah ilmu yang disampaikan itu sejalan dengan apa yang dikatakan? Diamalkan atau tidak? Makanya ibarat ilmu itu, kalau cuma disampaikan tanpa diamalkan, ibarat debu di atas batu yang ketika ditiup oleh angin hilang, tak tersisa sama sekali. Itu oleh para alim, para penyair mengatakan, ini para penyair ya, bukan pemusik dan lain sebagainya. Ini kasus yang lagi rame, saling saut menyaut. Ya Allah, capek kita Pak dengan hal demikian, satu menyahut hanya karena ini Pak, Bapak Ibu, mohon maaf, ini karakter yang ditonjolkan oleh Allah, ditampakkan di hadapan kita karakternya Bapak Ibu. Mana yang alim betulan, mana yang aliman. Itulah alim duniawi dan wallahu a'lam bishawab. Tapi kita berhusnuzon kepada Allah, mudah-mudahan kedua-duanya baik. Mudah-mudahan bisa menemukan titik temu sehingga tidak lagi masyarakat itu dibodohkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena capek Pak, cuman itu saja yang kita lihat, kita tonton setiap hari begitu. Dan mohon maaf, itu tidak ada yang tidak tahu. Tidak ada yang tidak tahu, semuanya mengetahui. Coba kasus demikian. Tidak usah jauh-jauh, yang kasus di Pekanbaru ini nggak selesai ya Pak ya. Begitu juga keadaan, yang satu mengikut yang lain mengikut. Ya Rab, saya bilang, kapan selesainya? Kapan kita merubah pola pikir masyarakat, membangun kemudian peradaban Islam kalau seperti ini? Itulah kemudian yang dikatakan alim ulama yang disebabkan sebagai faktor runtuhnya peradaban Islam. Yang kita butuhkan itu. Coba adem-adem ayam aja. Wah itu kita senang kali Pak, senang banget. Kalau lihat ulama-ulama itu adem, duduk bareng, ya Rab, itu indah sekali. Kita berharap, berdoa kepada Allah, semoga mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kesimpulan yang terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu,
yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Lagi-lagi saya mengulang hadisnya Ibnu Abbas. Nabi sudah katakan kepada Ibnu Abbas, kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ihfazillaha tajid tujahak. Jagalah olehmu nilai-nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Apapun yang engkau inginkan, maka Allah akan memberikan. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajid tujahak. Kau jaga nilai-nilai agama, kata Nabi, niscaya Allah akan menjagamu. Jaga olehmu nilai-nilai agama. Apa yang engkau inginkan Allah kasih. Sekarang pertanyaannya, tidak perlu kita begitu kuat mengejar dunia, Pak. Allah kasih kalau kita kembali kepada Allah. Pertanyaannya adalah ada orang-orang yang hatinya sudah dirusak oleh dunia. Sehingga ketika dirusak oleh dunia, ya sulit Bapak Ibu. Dunia itu yang mereka harapkan. Sehingga mohon maaf, agama dijadikan kambing hitam. Atau agama dijadikan sebagai tameng saja. Agar menutupi keburukannya di belakang itu. Itulah kemudian kenapa pada masa Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, banyak para pemimpin-pemimpin yang menjadikan agama sebagai tameng untuk mendapatkan dunia. Itu terjadi, Pak. Masa bisa terjadi pergeserannya adalah Daulah Abbasiyah tidak akan pernah senang dengan Umayyah. Kalau ada cicit-cicitnya Umayyah dihabisin sama Abbasiyah. Begitu juga sebaliknya, Abbasiyah begitu juga. Akan dihabisi. Andalusia menghabisi cicit-cicitnya Abbasiyah kalau masih ada. Mongol juga begitu. Sehingga yang terjadi adalah pengkhianatan. Maka runtuhlah peradaban Islam. Karena apa? Karena banyaknya orang-orang yang tahu agama tapi mereka tidak menerapkan nilai-nilai agama. Mereka tahu nilai-nilai agama tapi tidak mereka terapkan dalam tatanan kehidupan pemerintahan. Justru mereka pisahkan antara agama dan itu adalah peninggalan kaum Eropa. Ketika Turki Utsmani hancur, nah sini saya sebutin Bapak Ibu akhirnya Bapak Ibu ya. Runtuh Turki Utsmani direbutlah oleh kaum sekuler. Kemal Atatürk dan kawan-kawan. Kemal Atatürk itu cuma budak saja. Budak. Kemal Atatürk itu budak. Pimpinannya siapa? Pimpinannya kaum sekuler. Yang kaum sekuler itu terdiri dari tiga negara besar. Prancis, Inggris, Jerman. Dan otak daripada semuanya Yahudi. Satu saja otaknya. Siapa Pak? Yahudi. Baik, sekarang mulai saat ini kita rubah pola pikir kita agar kita bisa bertahan. Jaga nilai agama, niscaya Allah akan menjaga kita. Akhir zaman kita butuh itu, Pak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita sampaikan Allah jadikan, Allah berkahi, Allah jadikan penuntun kehidupan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Fattah iftah lana abwabar rahmah, abwaban ni'mah wa abwabal barakah. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban mubarak wa anta khairur raziqin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.